Zaman purba Minangkabau adalah zaman sejarah sebelum ditemuinya berita-berita tertulis mengenai Minangkabau. Dengan demikian zaman purba Minangkabau akan meliputi zaman prasejarah sampai masuknya pengaruh Hindu di Indonesia, yaitu antara abad pertama Masehi sampai abad kelima Masehi di mana sudah ditemui tulisan-tulisan tertua atau sudah adanya berita-berita dari musafir Cina mengenai Sumatera. Zaman prasejarah terdiri dari zaman batu yang terdiri atas 3 bagian, zaman batu tua, zaman batu madya, zaman batu muda, kemudian zaman logam terdiri dari zaman tembaga dan zaman perunggu. Berkaitan dengan zaman batu atau batu besar disebut juga megalitikum. Sedangkan kebiasaan membuat kebudayaan dengan batu besar itu disebut tradisi megalit. Budaya megalitik maupun tradisinya, bentuknya cukup beragam antara lain waruga, sarkofagus, dolmen, menhir, lumpang batu, batu dakon, batu temu gelang, dan lain-lain. Keberadaan situs-situs megalitik cukup banyak ditemukan di wilayah alam Minangkabau. Fakta ini tentunya bukan sebuah kebetulan belaka, melainkan menggambarkan perjalanan budaya masyarakatnya di masa lalu. Perkembangan budaya megalitik di wilayah itu tentunya didukung oleh kondisi lingkungan alamnya yang menyediakan bahan bangunan megalit, serta kepercayaan yang berkaitan dengan roh saat itu, dan kehidupan sosial masyarakatnya yang sejahtera. Di Kabupaten 50 Kota terdapat 13 kecamatan dan 79 nagari, sementara kecamatan yang mempunyai sebaran bangunan megalitik yang pada umumnya berada pada daerah aliran Sungai Batang Maek, Kampar, Kapur, Sinamar dan Batang Agam. Kecamatan tersebut antara lain adalah Kecamatan Pangkalan, Kapur 9, Bukit Barisan, Gunuang Omeh, Suliki, Guguak, Payakumbuh, Akabiluru, Harau, Situjuah Limonagari dan Lareh Sago Halaban. Pada beberapa kali dilakukan ekskavasi oleh arkeolog dan sejarawan di pedalaman Minangkabau, mereka menemukan situs-situs megalit yang didominasi oleh menhir. Dalam penemuannya menhir pun dapat dibagi menjadi 3 yaitu, menhir dengan jejak pengerjaan, menhir dengan hiasan, menhir berbahan batuan kars. Satu, menhir dengan jejak pengerjaan. Menhir yang masih dalam proses pengerjaan diketahui melalui bentuk batu dengan kedua sisinya telah terbentuk lengkungan menhir, namun di bagian tengahnya belum dipahat lebih lanjut. Menhir tersebut di beberapa bagiannya juga terdapat bekas pahat berupa cekungan-cekungan. Menhir ini keseluruhan berukuran tinggi 0,80 meter, lebar 0,65 meter, dan tebal 0,60 meter. Kemudian juga terdapat menhir lain dengan jejak pahat berupa cekungan-cekungan pada sisi menhir yang belum diperhalus. Kedua menhir tersebut terdapat di situs Sungai Talang 3. Kompleks menhir Sungai Talang 3 berada di Nagari Seitalang, Kecamatan Gubuak, Kabupaten 50 Kota. Pada area yang telah dipagari kini terdapat 33 buah menhir. Dua, menhir dengan hiasan. Menhir dengan hiasan terdapat di situs Balubus terletak di Nagari Balubus, Kecamatan Gubuak, Kabupaten 50 Kota. Menhir berukuran tinggi 1,7 meter, lebar 0,85 meter, tebal 0,40 meter ini terdapat hiasan pada keempat sisinya. Hiasan pada kedua sisi lebarnya berupa hiasan spiral dengan bagian bawah menyerupai bentuk ular. Hiasan pada bagian depan berbentuk lingkaran menyerupai cakra dengan 2 buah garis horizontal yang berjajar pada sisi atas dan bawah. Bentuk hiasan pada sisi belakang berupa 4 buah kelopak bunga. Situs Balubus berada di pinggir jalan yang menghubungkan antara Sungai Talang Payakumbuh. Luas situs sekitar 2.550 meter bujur sangkar. Di situs ini terdapat 16 buah batu tegak. Bentuk menhir seperti gagang pedang terbuat dari batu andesit. Arah lengkung menhir ke barat daya. Pada situs ini terdapat 2 buah menhir yang berhias. Menhir berhias lainnya terdapat di bagian dalam lokasi situs, berhiaskan sulur-suluran di kedua sisinya dan bentuk takikan-takikan di bagian depannya. 3. Menhir berbahan batuan kars. Menhir berbahan batuan kars ditemukan di dalam Gua Tampok 1, di Nagari Situmbuak,
Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar. Menhir ini menggunakan stalaktit yang diletakkan terbalik. Di sekelilingnya berupa susunan batuan yang membujur berorientasi timur-barat hingga ke dinding gua bagian barat menyerupai bentuk makam. 2 buah nisan dari batu diletakkan paling timur pada susunan batu tersebut. Masyarakat menyebut makam semu ini maupun gua itu berkaitan dengan tokoh Datuak Syahi. Hingga kini makam maupun gua ini dianggap oleh sebagian orang sebagai lokasi yang dikeramatkan. Pada ekskavasi arkeologis yang dilakukan di situs megalitik Ronah, Bawah Parit, Belubus di Kabupaten 50 Kota, berhasil ditemukan rangka manusia dari penggalian menhir di lokasi tersebut. Di Bawah Parit dan Belubus ditemukan rangka manusia yang berorientasi ke arah barat laut, tenggara, sementara di Ronah sebagian berorientasi ke timur laut, barat daya, dan sebagian lagi berorientasi ke utara, selatan. Menurut ahli sejarah, jenis rangka manusia tersebut dapat digolongkan sebagai ras Mongoloid, yang mengandung unsur Austromelanesoid yang diperkirakan hidup 2000 sampai 3000 tahun lalu. Menurut Kern dan Heine Gelder dalam bukunya, migrasi ras Mongoloid dari daratan Asia ke Nusantara telah berlangsung dalam 2 gelombang besar. Gelombang pertama mulai pada masa Neolitikum yang membawa budaya kapak bersegi terjadi sekitar 2000 sebelum Masehi yang oleh para ahli digolongkan sebagai kelompok Melayu tua atau Proto-Melayu. Sementara itu gelombang kedua muncul pada zaman logam yang membawa kebudayaan Dongson yang dimulai 500 sebelum Masehi. Digolongkan sebagai kelompok Melayu muda atau Deutero-Melayu. Banyak ahli sejarah berpendapat bahwa pada zaman logam ini di samping kebudayaan logam, juga dibawa kebudayaan megalitik atau kebudayaan yang menghasilkan bangunan dari batu-batu besar sebagai cabang kebudayaan Dongson. Dongson adalah nama tempat di selatan Hanoi yang dianggap sebagai asal kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Konon kebudayaan Dongson ini dipengaruhi oleh kebudayaan Hallstatt yang berasal dari Austria. Tampaknya kebudayaan ini dikembangkan oleh ras Mongoloid yang berpangkalan di Indo-Cina dan berkembang dengan pesatnya di zaman Megalitikum dan zaman Hindu. Nenek moyang orang Minangkabau itu datang dari daratan Indo-Cina terus mengarungi lautan Cina Selatan, menyeberangi Selat Malaka dan kemudian menelusuri Sungai Kampar yang merupakan sebuah sungai berhulu di Bukit Barisan, pada kawasan Langgam tepatnya di Kabupaten Pelalawan Riau. Sungai ini terbelah 2 yang hampir sama besar, yang disebut dengan Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Hal ini juga diperkuat oleh bukti bahwa sampai sekarang masih ditemui masyarakat dari Kecamatan Kapur 9 menggunakan moda transportasi sungai untuk bepergian ke daerah Riau melalui Sungai Kampar. Biasanya mereka menggunakan sampan atau kapal kecil bermotor. Semoga ke depan semakin banyak ditemukan bukti-bukti pendukung oleh para ahli sejarah, sehingga bisa membuka tabir kekaburan sejarah kehidupan masa lalu suku bangsa Minangkabau. Demikian, jangan lupa like, subscribe dan share video ini kepada saudara, dun sanak, anak dan kemenakan kita, agar dapat memperluas khazanah pengetahuan mereka tentang sejarah nenek moyang Minangkabau. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video berikutnya.